Indonesia. Orang tua saya harus menjual geding dan rumah biaya akhir rumah turunan dan sisa ini tapi alhamdulillah karena berkat Tuhan dan doa orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Global TV Aktual, bertemu kembali bersama saya Abdullah Haris. Kali ini saya ada di Bojongsari. Kebetulan di Bojongsari sekarang ini sedang mengadakan pesta rakyat, pesta pemilihan calon kepala desa. Nah, kali ini saya sudah ketemu dengan salah satu calon yang mengikuti kontestan. Kebetulan calon tersebut mendapat nomor urut 3 dan ini waduh, kalau kita lihat pemirsa, khususnya warga kampung Desa Bojongsari, inilah hati-hati dalam memilih seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu harus dilihat dari latar belakang. 1, 2, dari dia punya pengalaman dalam baik manajemen ataupun dalam pembangunan, ataupun satu hal dalam rumah tangga. Ini yang penting, dan kita harus bisa melihat hati calon tersebut. Kebetulan saya bertemu salah satu calon. Ayo kita kenalan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan dulu ke pemirsa, Pak? Dengan Bapak siapa, Pak? Perkenalkan, saya Iwan Iswanto. Alhamdulillah sekarang saya berniat mengabdi untuk di Desa Bojongsari, mencalonkan menjadi kepala Desa Bojongsari. Muda, pemirsa masih muda, ganteng lagi. Ganteng lah. Soalnya laki-laki, kalau perempuan pasti nggak ganteng. Pak Iwan. Nah, ini saya ingin tahu, kenapa sih kok sampai tertarik ingin mengabdikan diri ke desa? Mungkin ada sesuatu hal atau mungkin ingin apa gitu ya, ingin mengabdikan diri atau bagaimana, Pak? Pada dasarnya sebuah pencalonan itu pasti ada tujuan, tetapi tujuan itu terdiri dari 2 hal, ada tujuan baik ataupun tujuan yang lain. Kita tidak berbicara dengan tujuan yang lain. Tentu pencalonan kepala desa ini saya memiliki 3 konsep, karena nomor 3 saya 3 konsep dasar yang melandasi pencalonan kepala desa. Pertama, kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsep pertama, bahwa tidak semata-mata Allah ciptakan jin sama manusia kecuali hanya untuk ibadah. Artinya ibadah itu tidak mesti di masjid saja, tidak mesti sholat saja. Itu sudah clear. Sholat di masjid sudah clear, sudah finish, tidak menjadi perdebatan. Nah, sekarang masalahnya dalam kehidupan sehari-hari pun harus dilandasi dengan ibadah, tak terkecuali dengan aktivitas politik dan demokrasi. Karena aktivitas politik dan demokrasi sangat bermanfaat untuk orang banyak. Sedangkan sholat itu pahalanya untuk diri sendiri. Sedangkan aktivitas politik ketika kita berbuat baik, maka manfaatnya untuk orang banyak pasti dirasakan untuk orang banyak. Itu yang melandasi. Sehingga insya Allah dimanapun berada, dimanapun aktivitasnya harus dilandasi dengan niatan ibadah. Yang kedua, Allah juga berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasau wa ta'iju man tasau wa tu'iju man tasau wa tudilu man tasau biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah memberikan kekuasaan dan mencabut kekuasaan itu adalah kehendak Allah.
bahwa Allah memuliakan orang dan menghinakan orang itu sudah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dasar yang kedua ini, saya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mudahkan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, berarti Allah memberikan jalan lain. Enjoy kan, seperti itu, sudah enjoy. Yang ketiga adalah khairunas anfa'hum linas. Panghade-hadena jalma nyaeta anu bisa bermanfaat ka jalma masyarakat lain. Nah, sehingga saya ingin lebih bermanfaat untuk masyarakat lain. 7 tahun saya mengabdi di Desa Bojongsari. Tentu saya harus melanjutkan pengabdian ini di Desa Bojongsari. Tentu berbagai macam kekurangan saat itu, saya ingin lebih lagi dengan kekuasaan menjadi kepala desa. Tentu itu menjadi power yang lebih kuat, bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, Rasul tidak bercerita dari mana asalnya, siapa saudara siapakah, dulur saha, tapi Rasul berbicara manusia pada umumnya, yang penting bermanfaat. Mudah-mudahan Desa Bojongsari nanti melahirkan pemimpin yang bisa bermanfaat. Insya Allah pemirsa, insya Allah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Desa Bojongsari mempunyai seorang pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi negara Republik Indonesia, dan bermanfaat pula untuk kita semua yang ada di Desa Bojongsari Pangandaran. Nah, pemirsa, ini yang mungkin lagi ditanya. Iya. Kok Pak Iwan kok bisa dalil dan sebagainya, bahkan pernah mengabdi di desa, di aparatur desa ya istilahnya, di aparatur desa. Itu berarti mempunyai basic latar belakang itu. Latar belakang Pak Iwan apa ini sebenarnya? Saya terus terang dilahirkan dari keluarga miskin, keluarga yang tidak mampu, keluarga itu. Kalau berbicara sejarah saya mungkin bisa durasinya sebenarnya lebih panjang, tapi ini bersingkat saja. Saya ketika sekolah SD karena keluarga kekurangan, akhirnya oleh ibu saya ditinggalkan ke Malaysia untuk bekerja, dan saya selama SD itu hidup dengan prihatin, bahkan sepatu bolong pun tidak menjadi kendala, kaos kaki bolong pun tidak menjadi kendala. Saya bersekolah semasa SD, terus ingin melanjutkan ke SMP. Begitupun di SMP. Di SMP saya karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga saya harus bekerja sambil ngangon domba. Nah, jadi setelah pulang sekolah saya ngangon domba terus sampai nangis, ngangon domba nangisnya karena apa? Saya ingin biaya karena keluarga. Nah, setelah SMP saya oleh orang tua saya istilahnya itu dicegah untuk tidak melanjutkan ke SMA. Dicegah luar biasa, Wan, maneh ek naon sakola, bapak geus teu kuat ngabiayaan, emak geus repot ngabiayaan, maneh kunaon ulah sakola geus. Kan zaman dulu kan sekolah itu kan istilahnya biaya kan, berbiaya. Hari ini alhamdulillah. Nah, akhirnya saya nekat sekolah di SMA 1 Pangandaran. Nah, sekolah dengan tanpa dibiayai orang tua, akhirnya saya sambil bekerja di hotel. Daripada ngontrak, daripada nginep ngekos, lebih baik saya bekerja di hotel. Bekerja di hotel, paginya normal seperti pelajar biasa. Setelah pulang sekolah saya ngepel, saya beres-beres. Sebelum berangkat sekolah pun hotel itu beres-beres. Orang lain yang harusnya belajar, saya bekerja. Orang yang lain yang harusnya besok ujian, saya belajar. Orang lain belajar, saya bekerja. Ada tamu, tiba-tiba jam 12 malam harus beres-beres terus. Sampai saya karena aktivis waktu di SMA saya sebagai
wakil ketua OSIS, ketua wilayah Paskibraka, saya aktif. Terus saya di bela diri juga saya aktif di karate. Alhamdulillah, karena terlalu aktif akhirnya dimarahin juga sama gulungan. Akhirnya saya nangis, saya itu, tapi nggak apa-apa. Dan ke sekolah yang lain pakai naik motor, waktu itu sudah zamannya naik motor. Saya naik sepeda. Sepedanya juga itu yang sandalnya itu kayak orang yang habis sholat, kanan kiri goyat ya, kanan kiri, nah gitu. Terus pedalnya itu ngampleh sabelah. Terus nyanyahoanan deh, belum ke sini sudah drek, belum ke sini sebrek begitu. Jadi sudah gitu. Alhamdulillah, tapi yang penting semangat. Nah, setelah itu saya meneruskan kuliah, saya ikut tes ke luar negeri, ke Jepang. Saya ikut, alhamdulillah, dari 1.500 peserta diambil 500, saya termasuk yang 500 lolos bekerja di luar negeri. Itu pun mengalami tantangan, karena ke luar negeri itu tidak hanya lulus akademisi saja, harus punya uang. Sedangkan orang tua saya minimal saya bekerja lagi di Depok, saya bekerja lagi di Bandung sambil mencari uang di rumah makan Padang begitu, sambil berburu lagi terus di ngababu, tapi masih belum cukup. Akhirnya saya punya orang tua. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi sehatkan. Orang tua saya harus menjual genteng rumah untuk biaya kas. Hari genteng rumah diturunkan dan disisakan dapur minjem ke sana. Tapi alhamdulillah karena berkat doa dan ridho orang tua, saya alhamdulillah bisa pergi ke luar negeri. Dan alhamdulillah bisa sedikit-sedikit berbakti untuk orang tua, walaupun memang itu tidak bisa bakti anak kepada orang tua itu tidak akan lunas, tidak akan bisa terganti. Nah, setelah itu saya baru kuliah, terus berumah tangga, terus kuliah, dan alhamdulillah saya mengambil S1 ilmu pemerintahan. Dan sekarang juga saya sedang meneruskan lagi S2 dengan manajemen pemerintahan. Nah, tentunya antara teoritis dengan praktis itu harus bisa terbukti dan direalisasikan. Oleh karena itu, latar belakang saya ilmu pemerintahan, saya ingin mengabdikan, karena di kuliahan itu ada istilah pengabdian masyarakat dalam KKN dan apa. Nah, saya ingin mengabdikan secara langsung, terjun langsung dalam pemerintahan. Seberapa jauh teoritis dengan praktis yang harus saya dilakukan, karena ternyata manajemen pemerintahan itu penting. Nah, itu latar belakang saya. Dan saya pergerakan, alhamdulillah, di pergerakan KNPI saya pernah menjabat sebagai wakil ketua KNPI. Di AMS juga saya pernah menjabat sebagai wakil ketua AMS. Saya pernah bergelut sebagai pengusaha. Ya, untuk hari ini mungkin saya off. Saya pernah menjadi wakil bendahara di gabungan pengusaha konstruksi Indonesia, Gapensi. Nah, saya pernah gitu di organisasi, terus dan akhirnya saya sebagai ketua relawan pemberdayaan Jawa Barat, sehingga saya dikirimkan untuk bersinergi dengan pemerintahan Desa Bojongsari untuk mengabdi dalam bidang pemberdayaan. Saya aktif juga di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana. Saya sebagai ketua forum waktu di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis. Waktu itu saya sekretaris forum kabupaten. Dan tentu latar belakang saya ini tidaklah cukup kalau latar belakang saya hanya dinikmati sendiri. Maka khairunas anfa'uhum linnas. Latar belakang saya harus bermanfaat untuk orang banyak sehingga bisa terrealisasi, sehingga manfaatnya bisa dirasakan, kebahagiaan untuk orang banyak. Mudah-mudahan ke depan Bojongsari menjadi daerah desa wisata yang tentunya bisa menjadikan Bojongsari jawara lahir batin. Amin. Ya, itu pemirsa. Jadi kalau kita melihat perjuangan dalam pendidikan Pak Iwan, itu sangat
dan pantang menyerah. Pantang menyerah. Apalagi nanti dipraktekkan di pembangunan desa Bojongsari. Karena apa? Seorang pemimpin itu harus selalu mencari solusi. Nah, ini sudah terbukti Pak Iwan. Semenjak dari keluar SD selalu mencari solusi bagaimana saya bisa sekolah, bagaimana saya sampai bisa kuliah. Mencari solusi dan mencari supaya bisa tercapai cita-cita. Mudah-mudahan dengan pencalonan Pak Iwan ini desa Bojongsari bisa dicarikan solusi untuk kemajuan dan pengembangan wisata khususnya di desa Bojongsari. Nah, ini Pak. Jadi mungkin masyarakat juga bertanya. Masyarakat bertanya. Apa sih yang akan dilakukan Pak Iwan nanti kalau sudah terpilih menjadi kepala desa? Konsep visi misi saya yang diambil dari 3 hal. Kebetulan nomor 3, maka saya 3 lagi gitu. Dari 3 hal. Manusia itu digerakkan oleh 3 hal. Pertama, ruh. Kedua, pikiran. Ketiga, jasad. Dari 3 hal itu harus seimbang. Kalau ruh saja yang diisi, sedangkan jasad gak diisi, maka orang itu luar biasa, beriman luar biasa, akidahnya kuat. Jasad tidak diisi, jasad tidak dimasukkan nutrisi, ya tetap melehoy gitu. Sama juga ketika jasad kuat, misalnya, tapi ruh juga kuat, tapi ilmu, fikroh, pikiran tidak diisi. Ya jadi orangnya jadi nggak berkualitas dalam pendidikan. Nah, termasuk keseimbangan itu harus diseimbangkan sehingga terwujudlah visi misi itu mengambil dari 3 hal, yaitu jadi 3 suku kata: jawara, jaya, walagri, dan sejahtera. Jaya, kejayaan secara pembangunan, kejayaan. Walagri secara kesehatan, sejahtera secara ekonomi. Sama dengan IPM, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Maka 3 hal itu. Kalau sudah mencari solusi, ya apa yang dilakukan dasarnya itu dulu. Maka nanti melangkah dari dasar itu baru nanti ada tahapan-tahapan. Nah, dari 3 hal itu saya menjadi fondasi sehingga tentu jawara itu, jaya, walagri, dan sejahtera itu tidak hanya lahiriah saja, batiniah pun harus diseimbangkan. Karena tadi gitu, yang 3 itu batiniah. Percuma jaya secara lahiriah tapi batiniah. Percuma sehat secara jasadiah tapi batiniahnya tidak ada. Percuma sejahtera secara lahiriah tapi secara batiniahnya tidak ada. Maka lahir dan batin itu harus benar-benar. Oleh karena itu, saya memang dalam visi misi tidak menyimpulkan, tidak menuliskan secara eksplisit, secara detail tentang bahasa agama, pendidikan agama, tapi bahasa batin itu merupakan bagian dari agama, bagian dari garapan agama. Nah, maka 3 fondasi itu apa yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya, karena Bojongsari ini tidak sebanding antara wilayah yang ada dengan jumlah penduduk, maka wilayah dengan infrastruktur masih perlu banyak yang digarap. Otomatis ini harus butuh kerja keras. Tetapi potensinya luar biasa. Potensi, apalagi potensi desa wisata. Dengan teras sharingnya seperti di Bali gitu kan itu luar biasa. Nah, ini menjadi semangat baru untuk menciptakan desa wisata di desa Bojongsari. Ini potensi yang harus digali ke depan
ketika yang dimunculkan teras sharing, toh di Bandung juga ada teras sharing, toh di Langkap Lancar juga ada teras sharing. Ada. Berarti, Ya. nah berarti kalau begitu apa yang harus lagi diunggulkan? Berarti kekhasan budaya, kekhasan makanan. Karena wisata itu tidak hanya sekedar kita datang selfie lantas nggak ada yang dibawa oleh-oleh, itu harus ada, harus dipikirkan siapa yang bergerak dalam hal itu. Berarti masyarakat. Kalau hanya datang cuman menikmati wisata teras sharing, ke Langkap Lancar juga ada, ke di Bandung juga banyak, berarti harus ada. Nah ini manajemen pemerintahan yang harus bagaimana menciptakan kekhasan di daerah sih. Kalau datang itu ada kenangan tersendiri, ada tantangan tersendiri, maka ini harus apa yang dibawa oleh khas harus dipikirkan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan berawal dari konsep desa wisata yang mendukung terhadap visi misi Kabupaten Pangandaran, desa wisata juga, kabupaten tentang pariwisata, maka insya Allah ini akan bersinergi ke depan. Nah insya Allah itu yang akan dibangun tentang desa wisata. Selanjutnya tentu kepala desa harus mempunyai kekuatan ke depan, lobby yang kuat terhadap pihak kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena kalau anggaran yang sudah ada, siapapun itu bisa. Tinggal melaksanakan anggaran yang ada, udah beres. Anak kecil pun bisa. Tapi bagaimana anggaran yang sudah ada itu terlaksana dengan baik, anggaran yang belum ada kita lobby ke tingkat kabupaten, ke tingkat provinsi, ke tingkat pusat. Oleh karena itu harus punya sinergi, harus punya relasi dengan tingkat kabupaten, provinsi, yang pusat, sehingga bisa lobby-lobbynya anggaran yang belum ada diadakan. Banyak celah, banyak peluang. Itu kepiawaian seorang pimpinan. Oleh karena itu, dari sekian desa yang banyak, masing-masing desa kadang-kadang berbeda-beda. Di desa ini mah dapat anggaran rutilangu, di sini mah nggak ada. Di sini mah dapat anggaran infrastruktur yang luar biasa, di sini mah nggak ada. Karena memang lobby-lobbynya yang kurang kencang. Seperti itu. Dan mudah-mudahan saya dari hari ini terbiasa sudah bersinergi insya Allah dengan pihak pemerintah kabupaten, pusat, dan provinsi. Ke depan mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan desa Bojong-Sari menjadi desa yang jawara lahir batin. Selanjutnya, masyarakat jangan sampai berpikir bahwa pemilihan kepala desa ini hanya menguntungkan calon saja. Kalau pendidikan seperti itu, pendidikan politik seperti itu, wah bahaya. Pemilihan itu adalah kepentingan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus antusias. Harus antusias bahwa ini kesempatan loh untuk meningkatkan pembangunan, untuk menyalurkan aspirasi, untuk merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik melalui pemilihan, termasuk kepala desa. Waktu kapan lagi yang harus dirubah kecuali pemilihan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu masyarakat insya Allah akan dibangun pendidikan politik yang baik, bahwa ini kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat, sehingga masyarakat akan mendorong dengan baik, dicerdaskan oleh calon, sehingga masyarakat ikut memahami. Karena itu ya 3 pilar demokrasi tadi, pemerintah, government itu sendiri, kandidat, calon itu sendiri, terus masyarakat itu sendiri, civil society. 3 lagi harus kerjasama, pilar itu harus bekerja sama, bersinergi. Pemerintah saja membuat undang-undang untuk pemilihan misalnya, tanpa didukung dengan kecerdasan masyarakat, ya pemilihan hasilnya nggak baik. Masyarakat sudah baik, calonnya tidak mencerdaskan, ya sama. Masyarakat sudah baik, calonnya sudah baik, unsur pelaku pemilihan, pemerintahan tidak netral, itu ya tidak baik.
seperti itu harus bersih. Mudah-mudahan dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur termasuk desa wisata itu insya Allah akan dibangkitkan. Iya, insya Allah. Pemirsa, jadi inilah kesempatan untuk masyarakat Bojong Sari. Kesempatan, waktunya untuk memilih calon pemimpin, untuk memilih pemimpin, karena pemimpin ini masa baktinya 6 tahun ya Pak ya? Betul. 6 tahun. Kalau kita salah memilih 6 tahun kita aduh, masa harus begini terus, masa sih? Ya enggak. Nah gitu, jadi jangan begini terus. Jadi carilah pemimpin yang mempunyai potensi, berkualitas, ya. Ya tadi selalu berinovasi. Nah, inovasi ini perlu, apalagi melihat tadi visi misinya. Ini loh, ingin merubah perekonomian. Ekonomi kita aduh kan masyarakatnya aduh kan lagi ekonominya lagi ya mohon maaf kan lagi karena pandemi. Karena pandemi. Nah inilah akan insya Allah akan dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali, bahkan yang sudah berjanji, tapi bukan janji, tapi insya Allah akan melaksanakan, membangkitkan ekonomi dengan mengembangkan wisata, potensi wisata. Nah ini akan mengembangkan apa, punya masyarakat bisa bikin masakan apa yang khas. Nah disinilah Pak Iwan ini akan memberikan motivasi, ya, akan memberikan peluang usaha di masyarakat Bojong. Nah ini pemirsa, mungkin yang kita tunggu-tunggu, ajakan dari Pak Iwan, ajakan untuk masyarakat bagaimana Pak Iwan, ajakan untuk memilih dan untuk membangun dan memilih Pak Iwan. Para hadirin masyarakat Desa Bojong Sari yang saya cintai, tentu kita jadikan pemilihan ini menjadikan kompetisi yang baik. Tentu kompetisi pemilihan ini adalah ajang pertarungan ide dan gagasan, bukan kompetisi yang kayak main tinju, bukan kompetisi yang kayak istilahnya liga sepak bola. Contoh, ketika menonton sepak bola, ini luar biasa, tapi itu hobi nggak apa-apa. Kita Persib nih, ya, arek goreng, arek alus, arek menang, arek eleh, Persib nu aing. Nah, itu kan contohnya. Persib menang, alhamdulillah bersyukur. Persib eleh, danu aing. Nah, lantas ketika menang Persib, ya, wah hadiahnya luar biasa kan, liga jarum, liga pokoknya liga pokoknya mah hadiahnya luar biasa, miliaran segala. Kita masyarakat yang penonton misalnya kabagean teu, kabagean teu, manfaatna tina eta gitu nya. Tapi itu hobi, bukan mempertentangkan itu. Betul. Tapi bagus. Ini sebagai pembanding. Contoh ajang kompetisi antara sepak bola dengan pilihan kepala desa atau demokrasi. Sedangkan demokrasi karena pertarungannya ide dan gagasan, bukan pertarungan hobi. Nah, maka otomatis ketika menang si anu, apa manfaat yang bisa dirasakan? Pasti kan ada. Ketika salah pasti akan terasa, ketika benar pasti akan terasa. Dari 3 calon yang hari ini, insya Allah semuanya punya gagasan, ide, dan visi-misi yang baik. Semua calon punya cita-cita yang baik untuk Desa Bojong Sari.
Perbedaannya cara merealisasikan visi misi itu yang berbeda-beda. Dengan lobby-lobby, cara-cara yang terbaik dengan lobby-lobby ataupun dengan channel dengan relasi. Oleh karena itu kepada masyarakat Desa Bojongsari, hayu urang babarengan milih ku cara secara cerdas. Dalam hal cerdas, positif, ini pertarungan ide dan gagasan. Panginten orang terkedah berpikir di saha di mana anjeun urang mana asalna, anjeun meureunan dulur saha. Karena pemerintahan itu tidak terlintas di saha di mana jeung dulur saha, yang dilakukan menurut regulasi, bukan menurut dulur, tetangga, deket, wawu, bukan, tapi regulasi yang dijalankan. Oleh karena itu janganlah menjadi polemik di mana maneh saha maneh dulur saha, karena kalau berpolemik itu akan polemiknya kalau terlalu itu dikencangkan, lupa cara membangun desa kita kumaha, lupa kalau eta bae terus kan. Oleh karena itu ke masyarakat, hayu yang terpenting adalah sejauh mana bisa bermanfaat, sejauh mana bisa membangun desa, sejauh mana bisa membawa Desa Bojongsari ke arah yang lebih baik. Tentunya bisa menjadi Desa Bojongsari jawara lahir batin. Ingat, nomor 3 jawara. Iwan Jawara. Tadi ingat kan jawara apa? Oke, jadi demikian pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi penyemangat untuk memilih calon kepala desa Bojongsari. Oke, saya Abdullah Haris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.